Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, kali ini kita akan membahas materi asam dan basa part 3. Nah, untuk ini kita akan membahas bagaimana sih reaksi penetralan antara asam dan basa. Untuk penetralan antara asam kuat dan basa kuat, kita lihat di sini bahwasanya jika larutan asam dan basa direaksikan, maka akan menghasilkan garam dan air. Kita lihat di sini persamaan reaksinya, yaitu antara asam kuat dan basa kuat. Untuk asam kuatnya HCl dan basa kuatnya NaOH. Jadi jika HCl dicampurkan dengan NaOH, maka ion H positif dari HCl ini akan bereaksi dengan ion OH negatif dari si NaOH. Nah, maka H positif dan OH negatif akan membentuk air. Sementara untuk ion Cl- yaitu dari HCl akan bereaksi dengan Na positif dari NaOH sehingga akan membentuk NaCl. Maka kita lihat reaksi di sini, kenapa NaCl dan NaOH bisa terionisasi sempurna karena dia merupakan asam dan basa kuat. Sehingga reaksi ion bersihnya menjadi H positif ditambah OH negatif menghasilkan H2O. Jadi ingat anak-anak ibu bahwasanya Cl- dan NaOH di sebelah kiri dan kanan itu akan dihapus sehingga hanya H+ dan OH- menghasilkan H2O saja yang kita tuliskan. Sedangkan untuk yang B di sini adalah reaksi penetralan asam lemah dan basa kuat. Untuk asam lemahnya kita ambil adalah CH3COOH, sedangkan basa kuatnya adalah NaOH. Untuk CH3COOH, apabila dia direaksikan dengan NaOH, di sini akan menghasilkan garam, yaitu garamnya CH3COONa. Nah, garam di sini akan bersifat basa. Kenapa? Karena di sini reaksinya CH3COOH merupakan asam lemah, sedangkan NaOH merupakan basa kuat. Nah, untuk larutan CH3COOH, dia di sini merupakan asam lemah sehingga dia tidak bisa terionisasi sempurna. Dia hanya sebagian kecil saja yang terionisasi. Sedangkan NaOH merupakan basa kuat, jadi dia mampu terionisasi sempurna membentuk NH, Na positif dan OH negatif. Sehingga dapat kita lihat di situ bahwasanya persamaan ion bersihnya menjadi CH3COOH ditambah OH- menghasilkan CH3COO- ditambah H2O. Jadi Na positif sebelah kiri dan sebelah kanan kita hapus atau kita hilangkan. Untuk yang berikutnya kita lihat di sini adalah reaksi penetralan antara basa lemah dan asam kuat. Nah, basa lemah yang kita ambil di sini contohnya adalah NH4OH. Nah, untuk asam kuatnya adalah HCl. Jadi, jika NH4OH direaksikan dengan HCl, maka dia akan menghasilkan garam NH4Cl. Nah, garam ini bersifat asam. Nah, NH4OH di sini dia tidak terurai sempurna, tetapi dia hanya terurai sebagian karena dia merupakan basa lemah. Sedangkan HCl akan terionisasi sempurna menjadi H positif dan Cl negatif. Maka anak-anak ibu kita bisa lihat di situ bahwasanya persamaan reaksi ion bersihnya menjadi NH4OH ditambah H positif menghasilkan NH4+ tambah H2O. Ini reaksi penetralannya antara asam lemah dan basa lemah. Nah, sudah otomatis dia tidak terionisasi sempurna. Kita ambil contoh di situ adalah CH3COOH bereaksi dengan NH4OH. Nah, menghasilkan NH4CH3COO ditambah H2O. Jadi, tidak ada persamaan reaksi ion bersihnya karena dia tidak terionisasi sempurna.
Nah, kita lihat anak-anak Ibu contoh untuk reaksi penetralan. Nah, soalnya di sini kita lihat sebanyak 50 ml larutan HCl 0,1 molaritas ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 m. Nah, jadi ada 4 poin yang ditanya, yaitu pada saat sebelum penambahan NaOH, yang B-nya jika ditambahkan NaOH 25 ml, yang C jika ditambah NaOH 50 ml, dan D-nya jika ditambah NaOH 100 ml. Untuk yang A, penyelesaiannya kita lihat di sini, sudah tentulah sebelum penambahan NaOH dalam larutan tersebut pastilah hanya HCl saja yang ada, maka kita carilah pH dari HCl tersebut. Kita lihat di situ sebelum mencari pH kita mencari konsentrasi H positif, ya, maka dapatlah konsentrasinya 0,1. Maka untuk pH-nya sama dengan 1 kurang log 1 sama dengan 1. Untuk yang B, kita lihat di situ, jika volume NaOH yang ditambahkan adalah 25 ml. Nah, kita lihat lagi di sini bagaimana mol mula-mula untuk HCl. Nah, rumus mol adalah molaritas kali volume. Maka didapatkanlah di situ untuk volumenya 50, sedangkan untuk molaritasnya 0,1 sehingga dapat 5 milimol. Untuk mol NaOH di situ didapatlah sama dengan 2,5 milimol. Maka kita untuk mempermudahnya kita buat di sini MRS mula-mula, reaksi dan sisa. Jadi mula-mula di sini HCl-nya ada 5 milimol sedangkan NaOH 2,5. Maka untuk bereaksi karena sama-sama koefisiennya semuanya 1, maka kita lihat di sini mana yang habis bereaksi, yaitu jumlah mol dibagi koefisien. Maka dapatlah di situ untuk HCl 2,5, NaOH 2,5, NaCl 2,5 dan H2O 2,5. Kenapa sisanya 2,5 untuk HCl? Karena 5 dikurang 2,5. Maka langkah berikutnya, sebelum kita mencari pH, kita harus mencari konsentrasi H positif. Nah, maka untuk konsentrasi H positif di sini adalah kita ambil mol dari H positif yang sisa per volume campuran, ya. Berapa mol yang sisanya? Yaitu 2,5 per volume campuran itu adalah volume si NaOH tambah si HCl tadi, ya, yaitu berapa? 75. Maka didapatkanlah H plusnya di situ adalah 3,3 kali 10 pangkat min 2. Maka sudah otomatis di situ pH-nya sama dengan 2 dikurang log 3,3. Nah, kalau untuk pembulatannya 2 dikurang log 3. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham. Untuk penambahan yang C di sini sama juga dengan yang B tadi, bedanya di sini NaOH-nya 50 ya. Maka untuk NaOH 50 kita tetap cari dulu mol HCl-nya. Mol HCl-nya jadi 5 milimol, mol NaOH-nya juga 5 milimol. Maka karena sama-sama 5 milimol, kita dapat di sini pH larutannya sama dengan 7. Untuk yang D, kita lihat volume NaOH yang ditambahkan 100 ml. Nah, caranya juga sama. Yang pertama kita cari jumlah mol HCl didapat 5 milimol, jumlah mol NaOH kita dapat 10
milimol. Maka sebagai reaksi pembatas HCl yaitu 5 milimol. Maka yang bersisa adalah untuk OH- yaitu 10 dikurang 5. Maka konsentrasi OH- di sini didapatlah mol OH- yang sisa itu 5 per 150 mili. 150 milinya dari mana? Dari volume NaOH-nya 100 dan HCl-nya 50. Maka dapatlah di situ pOH-nya sama dengan 2 kurang log 3,3. Nah, karena yang ditanya adalah pH, maka di sini 14 dikurang 2 kurang log 3,3. Maka dapatnya 12 tambah log 3,3. Nah, anak-anak Ibu, sampai di sini dulu materi kita untuk asam dan basa part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.